Oke, itu soal penjelasan Prof. Mahfud ya, soal kenapa tidak hadir di KPU kemarin. Tapi menjadi pertanyaan publik juga yang pasti ditunggu, Prof. Ini langkah dari Prof. Mahfud pasca KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih seperti apa? Sudah ada ajakan atau komunikasi yang dilakukan antara Prof. Mahfud dan juga Prabowo Gibran belum sih, Prof? Saya tidak melakukan langkah apa-apa dan saya tidak dihubungi oleh siapa. Kalau dalam konteks politik pemerintahan, saya sudah melakukan langkah-langkah yang selama ini saya lakukan, yaitu mulai mengatur jadwal mengajar di kampus, kemudian mengatur pertemuan-pertemuan dan rencana kegiatan bersama civil society, karena saya melihat kita harus mencetak orang-orang, membangun kesadaran baru di kalangan masyarakat sipil dan di kampus-kampus gitu untuk membangun masa depan Indonesia yang bisa berhukum dan berkonstitusi dengan baik. Nah, itu saya lakukan. Ini ketika saya bicara dengan Anda ini setengah jam yang lalu, saya baru saja selesai memberi kuliah umum di Universitas Pancasila, sehingga saya buru-buru pamit gitu karena saya ada janji dengan Anda, dengan Andro dan Vita di TV One gitu. Prof. Mahfud. Jadi itu yang saya lakukan sekarang ini. Memang saat ini masih sangat dinamis sekali pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya setelah nanti dilantik pada bulan Oktober, Prof. Mahfud. Tapi sekali Prof. Mahfud, Menko Polhukam, kalau seandainya, kami tidak ingin berandai-andai, kalau seandainya pintu itu masih terbuka untuk Prof. Mahfud menempatkan posisi dengan kapasitas Prof. Mahfud di kabinet, apakah Prof. Mahfud akan menerima? Saya tidak menyiapkan langkah-langkah untuk menuju ke arah itu, ya. Tetapi yang pasti saya tetap akan melakukan upaya-upaya membangun bangsa ini khusus dalam konteks penegakan hukum dan konstitusi, pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi. Nah, soal tempatnya di mana, sekarang saya ini sedang menyusun agenda bersama civil society yang selama ini ketika saya di pemerintahan itu sudah bersama saya secara terus-menerus. Bersama kampus-kampus, saya akan mengatur langkah-langkah itu dalam murni kegiatan pembangunan kesadaran, bukan melakukan oposisi atau konfrontasi politik atau apapun. Nah, jadi saya tidak menyiapkan langkah untuk mengatakan wah saya mau bergabung atau tidak. Saya kan bukan partai politik. Jadi nego-nego itu dilakukan dengan partai politik. Dan saya menganut sebuah standar etika di dalam jabatan itu begini. Kalau jabatan politik yang diperoleh melalui pemilu yang kemudian jabatan-jabatan itu dibagi berdasar hak prerogatif, maka menurut saya yang paling berhak untuk mendapat bagian jabatan itu adalah orang yang sebelumnya mendukung pemenang, gitu. Kalau orang sudah bekerja keras mendukung, itu menurut saya itu berhak. Kalau orang yang tidak mendukung, itu sebenarnya hak yang kesekian gitu. Kalau sangat luar biasa. Oleh sebab itu banyak menurut saya teman-teman pendukung Pak Prabowo yang sangat kapabel untuk melakukan fungsi-fungsi yang diperlukan oleh negara. Yang penting kalau saya diminta saran gitu supaya betul-betul yang profesional, apakah itu profesional dalam arti lepas dari partai. Profesional artinya berlaku dengan benar baik dia dari partai maupun dari orang-orang independen. Itu aja, Vita, Andrew. Prof. Mahfud, ini menjadi pertanyaan juga ya Prof ya. Kalau tadi mengenai langkah politik dari Prof. Mahfud ke depannya itu apakah nanti akan tetap komunikasi dengan PDI Perjuangan selaku partai pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres kemarin? Atau seperti apa, Prof? Oh iya, komunikasi saya dengan PDI Perjuangan intens sampai sekarang. Bahkan sehari sebelum penetapan presiden itu oleh KPU, sorenya kami bertemu dengan semua pimpinan partai dan dipimpin langsung oleh Bu Mega dan beberapa tokoh partai gitu bersama Pak Ganjar juga. Cuma memang waktu itu tidak ada informasi bahwa kita diundang. Artinya kami sering berkomunikasi dengan baik gitu.
Dan saya juga itu tadi sudah mulai membuka jalur-jalur komunikasi dengan kekuatan-kekuatan kampus dan masyarakat sipil yang nampaknya sekarang perlu penguatan energi